Halo, selamat siang pemirsa. Pemirsa, mudik atau pulang kampung sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia jelang Idul Fitri setiap tahunnya. Jutaan warga berbondong-bondong meninggalkan Jakarta beberapa hari jelang Lebaran. Demi kelancaran arus mudik dan balik tahun ini, pembenahan infrastruktur terus dilakukan. Salah satunya adalah Jalan Tol Brebes-Pemalang yang kondisinya sudah 95%, namun masih minim prasarana. Seperti apa kesiapan jalur mudik tahun ini? Bagaimana pula tips aman dan nyaman berkendara saat mudik? Pemirsa, bersama saya Laura Elvina, inilah Speak After Lunch selengkapnya. Ya, sebelum kita melihat persiapan di jalur mudik, kita akan lihat dulu ini informasi mengenai kebakaran di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur yang menghanguskan sekitar 90 ruko dini hari tadi. Dan informasi ini sudah kami rangkum bersama dua informasi lainnya dalam Kilas Siang berikut ini. Api membakar 90 kios di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur baru dapat dipadamkan pada pukul 7.30. Kebakaran yang terjadi sejak pukul 2 dini hari ini diduga disebabkan korsleting listrik di salah satu toko plastik. Pengacara pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab mengatakan bahwa kliennya mendapatkan visa khusus kunjungan dari Kerajaan Arab Saudi. Informasi perpanjangan visa ini disampaikan oleh Rizik Syihab kepada pengacaranya pada hari Minggu malam lalu. Dengan adanya visa khusus kunjungan tersebut, Rizik bisa pulang ke Indonesia dan berangkat kembali ke Arab Saudi kapanpun. Rizik pun tidak perlu mengurus visa baru selama 1 tahun. Polres Cimahi, Jawa Barat mengoptimalkan penggunaan CCTV di 14 titik wilayah hukum Polres Cimahi, khususnya di titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Sementara untuk antisipasi di titik-titik rawan kejahatan, polisi melakukan pagar betis di jalur selatan pada Larang. Ya, informasi selanjutnya mengenai perampokan sadis yang disertai dengan penembakan di Daan Mogot beberapa hari lalu. Pemirsa, jenazah korban perampokan dan juga penembakan di SPBU Daan Mogot Davidson Tantono dikremasi hari ini. Sebelum dikremasi, keluarga Davidson melakukan ibadah misa pelepasan jenazah. Karangan bunga untuk Davidson Tantono masih terpampang di Rumah Duka Heaven, Jakarta Utara. Setelah bersemayam selama 3 hari di rumah duka ini, jenazah Davidson Tantono dikremasi di Krematorium Nirwana, Jakarta Utara. Sebelum dikremasi, pagi tadi keluarga korban melakukan misa, yakni ibadah pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke tempat kremasi. David Tantono meninggal pada Jumat lalu akibat ditembak oleh perampok saat berada di SPBU saat akan menambal ban. Diketahui saat itu David usai mengambil uang 300 juta rupiah yang rencananya akan dibagikan kepada karyawannya untuk THR. Ya, pemirsa, korban perampokan sadis yang terjadi di Daan Mogot, Jakarta Barat hari ini telah dikremasi di Krematorium Nirwana Marunda. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Disa Amora di sana. Ya, Disa, silakan dengan laporan Anda. Berlangsung dan keluarga kerabat juga masih berada di Krematorium Nirwana dan proses kremasi sudah berlangsung sejak pukul 11 tadi, rencananya berlangsung 2 jam, artinya pukul 1 siang atau sebentar lagi akan segera diberangkatkan ke pantai untuk dilaksanakan pelarungan atau penaburan abu jenazah David Atkinson. Dari keluarga sendiri tadi mengkonfirmasi bahwa abu kayu nantinya akan dilarung di pantai, namun abu dari jenazah Davidson akan dibawa dan disimpan ke tempat asal David, yakni di kawasan Jawa Timur. Laura, dari pihak keluarga tentunya masih berduka, sangat berduka, terutama dari sang istri, di mana tadi sebelum proses kremasi dilakukan diadakan sembahyang dan dari sang istri tak dapat menahan kuasa tangisnya ini karena begitu kehilangannya suami yang dicintainya. Bahkan dari Davidson sendiri tak hanya meninggalkan sang istri namun juga meninggalkan anak laki-laki yang masih berumur 1 tahun jalan ke 2 tahun. Ya, Laura, bisa di review kasus ini bahwa dari Davidson Tantono ini
menjadi korban penembakan di SPBU Daan Mogot kemarin, yang mana membawa uang 300 juta rupiah yang akan dibagikan untuk THR karyawannya pada Lebaran nanti. Dan dengan kasus ini juga diharap masyarakat lebih berhati-hati pada saat akan membawa atau mengambil uang tanpa pengawalan. Khusus dari pihak kepolisian kemarin juga sudah menyatakan menghimbau kepada masyarakat agar tak ragu untuk meminta pengawalan gratis dari pihak kepolisian jika akan membawa uang dengan nominal yang besar tanpa pengawalan. Demikian, Laura, kembali ke Anda. Terima kasih Disa Amora atas laporan Anda. Ya pemirsa, kita harapkan memang aksi-aksi perampokan sadis dengan pembunuhan ini tidak terjadi lagi, apalagi ini sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, menyusul aksi mogok beroperasi, ratusan penumpang bus Transjakarta diturunkan paksa oleh pengemudi bus Transjakarta di shelter bus Harmoni, Jakarta Pusat. Akibatnya, para penumpang terpaksa harus beralih ke moda transportasi lain. Puluhan mobil bus Transjakarta melakukan aksi mogok beroperasi pada Senin siang. Mereka memilih memarkirkan kendaraannya di shelter bus Transjakarta Harmoni, Jakarta Pusat. Ratusan penumpang diturunkan paksa oleh supir bus Transjakarta di Harmoni. Para pengemudi bus Transjakarta yang mogok ini meminta hak kesejahteraannya seperti THR, pesangon, dan persamaan UMR segera dipenuhi pihak perusahaan. Akibat mogok operasi ini, para penumpang terpaksa harus mengeluarkan biaya lebih untuk beralih moda transportasi menuju tempat tujuan. Hingga kini penumpukan penumpang di shelter bus Transjakarta masih terus terjadi dan belum ada keterangan resmi dari pihak peserta aksi mogok. Ya pemirsa, bagi Anda yang akan mudik di hari Lebaran nanti, ini jalan tol Brebes Pemalang akan diberlakukan untuk mudik Lebaran 2017. Tentunya jalan tol sepanjang 52 km ini akan digunakan apabila terjadinya penumpukan kendaraan di pintu tol Brexit atau Brebes Timur. Dalam menyambut mudik Lebaran 2017, pemerintah sudah menemukan jalan untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan di pintu tol Brebes Timur. Di mana pada mudik Lebaran 2017 ini, jalan alternatif dari pintu tol Brebes akan ditembus oleh kendaraan roda 4 menuju Pemalang. Namun kondisi jalanan yang masih belum 100% selesai diharapkan mampu mengurangi lonjakan penumpukan kendaraan pada 4 hari sebelum Lebaran. Menurut pantauan di lapangan, jalur alternatif yang diberikan pemerintah ini diharapkan bisa mengurai kemacetan yang terjadi. Situasi di jalan alternatif tol Brexit Pemalang ini memang masih diisi oleh satu arah saja. Luas jalan yang masih dikerjakan hanya cukup untuk 2 jalur kendaraan. Selain itu, minimnya penerangan di sepanjang jalan tol baru yang mencapai 55 km ini masih terdapat banyak kekurangannya. Minimnya penerangan jalan dan juga masih belum sepenuhnya jalanan dicor oleh pemerintah. Namun, jika Anda pemudik ingin melintasi jalan ini, perlu waspada. Di beberapa ruas jalan tol alternatif ini memang ada beberapa penyempitan di setiap jembatannya. Hal itu dikarenakan pengerjaannya yang belum sempurna 100%, kecepatan yang bisa ditempuh hanya mencapai 40 hingga 60 km. Ya pemirsa, mudik tentunya menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Kami akan memberikan informasi mudik gratis dan tips aman berkendara saat mudik. Sesaat lagi nanti kita akan lihat infografis di layar sebelah sana. Saya akan ajak Anda untuk melihat apa saja, kita akan bahas tips apa saja yang harus dilakukan oleh para pemudik. Sesaat lagi tetaplah di Speak After Lunch.